Galuh Media Channel 54. Ciamis, anggota DPR RI, IR. H. Heri Dermawan terpilih menjadi PLT Ketua DPD PAN Kabupaten Ciamis menggantikan Yana D. Putra yang meninggal 2 hari menjelang pelaksanaan Pilkada 2024. Heri yang sebelumnya pernah menjadi Ketua DPD PAN Ciamis selama 2 periode yang digantikan Yana D. Putra, 3 periode, kini kembali turun gunung menahodai PAN Ciamis berdasarkan SK DPP PAN nomor PANA, Keputs, QSJ, 1014-12-2024 yang dibacakan Sekretaris DPD PAN Ciamis, Sugiarto pada rapat pimpinan daerah, Rapimda, DPD PAN Ciamis dengan agenda pembahasan pengganti almarhum Yana D. Putra yang dihadiri seluruh kader PAN se-Kabupaten Ciamis di Aula Stikes Muhammadiyah Ciamis, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Heri yang akan menjalankan tugas sampai akhir 2025 itu mengaku akan terus melakukan konsolidasi seperti yang dilakukan hari ini. Konsolidasi partai harus terus dilakukan, untuk membangkitkan semangat teman-teman supaya move on, katanya. Diakuinya, ia sangat merasakan kehilangan setelah ditinggalkan oleh almarhum Yana, bahkan semua DPD sampai DPP semua merasakan kehilangan. Tapi di balik kehilangan itu Heri menemukan sebuah kegembiraan. Di luar dugaan saya, di balik kesedihan ada kegembiraan semuanya datang bahkan caleg yang belum berhasil pun dating, sangat luar biasa sekali apalagi sekarang musim hujan, kata Heri. Semua merasa kehilangan, tapi kita harus bangkit siapa yang menyangka di tengah-tengah tahun emas PAN kita semua ditinggalkan beliau, kita harus mensukseskan perjuangan beliau, tambahnya. Menyinggung kepemimpinan Ciamis, Heri mengakui, ini bukan pertama kalinya PAN berdampingan dengan Herdiat, di periode sebelumnya pun sama PAN bersama Herdiat, Heri tidak ingin Herdiat tersendat. Kita tidak ingin Pak Herdiat tersendat di masa pemerintah yang kedua, pemerintah pertama kemarin sudah bagus. Kita harus tetap dukung Pak Herdiat untuk sukses sebagai bupati, untuk masalah pengganti wakil bupati semua sudah ada aturannya. Ada undang-undangnya, tapi jangan lupa ada yang lebih tinggi di atas aturan yaitu etika, jelasnya. Menurut Heri, aturan pengganti yang paling gampang itu adalah dari partai pengusung, sedangkan pasangan HY didukung oleh semua partai. Di sini perlu kebesaran hati, siapa yang gak mau kadernya duduk di kursi wakil bupati, itu tadi yang saya bilang di balik aturan itu ada etika, dan tentu semua itu harus yang cocok dengan Pak Herdiat. Pungkasnya. Alhamdulillah, yang saya hormati Ketua DPD PAN Kabupaten Ciamis, Saudaraku Habib Usman dan juga Mas Husi, yang saya hormati para pengurus harian DPD. Dan saya banggakan para ketua dan sekretaris DPD, para ketua DPRD, dan yang saya hormati pada anggota fraksi beserta ketua fraksinya. Terima kasih lengkap nanti. Juga tokoh-tokoh masyarakat yang bergabung pada kesempatan hari ini. Di sini hadir Bapak Haji Amin. Ini Bapak ini biar dikenal sama teman-teman kalian. Beliau ini sekarang masih terdaftar sebagai pengurus di DPC Pandan. Tapi kiprahnya luar biasa. Beliau terus masa itu dari ya. Terima kasih menyempatkan hadir, juga hadir Kang Rafiq. Ini Kang Rafiq. Ini juga dari Pandan. Ini adalah bos sapi, gitu. Jadi kalian bos sapi. Luar biasa dua orang ini kiprahnya di daerah Pandan adalah yang luar biasa. Rekan-rekan semua yang hadir di sini, terima kasih.
Tapi kita tidak boleh terus larut dalam kesenian, termasuk saya sendiri. Kita wajib meneruskan cita-cita almarhum. Banyak hal yang sudah almarhum berikan kepada bahkan kepada masyarakat servis. Ibaratnya sudah tidak bisa kita sebutkan satu persatu, sangat luar biasa. Semua pasti merasa kehilangan, termasuk saya. Tapi saya di balik kesedihan itu saya juga berbangga pada hari ini. Semua yang hadir di sini luar biasa. Ini juga sebagai test case yang dicoba seperti kalau teman-teman masih kompak kepada alhamdulillah kita akan luar biasa. Bapak ditunjuk sebagai PLT Ketua DPD PAN periode 2020-2025. Langkah apa yang akan dilakukan oleh Bapak sebagai Ketua dan juga sebagai anggota DPR RI di Komisi 4, Pak? Ya, jadi pertama dulu ya sebagai Ketua DPD, karena ini juga bukan jabatan baru, saya sudah pernah jadi Ketua DPD. Yang pertama tentu konsolidasi partai, seperti yang kita lakukan hari ini. Konsolidasi partai itu apa aja, yang paling penting membangkitkan semangat teman-teman supaya move on. Semua merasa kehilangan dengan meninggalnya Yana Dewi. Tapi alhamdulillah bisa kita sendiri semua. Itu yang langkah pertama saya itu, dan supaya organisasi kalau nggak ada ketuanya kan juga nggak bagus. Makanya saya diberi mandat sebagai Ketua DPD sampai tahun 2025. Setelah itu nanti ada pemilihan lagi. Nah, kalau sebagai anggota DPR RI Komisi 4, tentunya kita karena Partai PAN itu ada di dalam kabinet, juga kita wajib mensukseskan program Pak Prabowo. Dalam hal ini swasembada pangan. Alhamdulillah Ciamis ini juga termasuk daerah pertanian. Kita sudah beberapa kali keliling konsolidasi untuk belanja masalah. Dan masalah utama di Kabupaten Ciamis ini kan ternyata klasik. Tapi dari beberapa yang saya datangi itu alhamdulillah tidak ada masalah pupuk. Di daerah lain itu banyak yang masalah pupuk dan masalah irigasi. Di Ciamis di luar dugaan saya ternyata petani kita banyak yang melaksanakan pertanian organik. Ini sangat luar biasa. Nah, tapi yang perlu jadi perhatian adalah masalah irigasi. Irigasi sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Tapi sekarang sudah ada terobosan. Kalau dulu irigasi itu ada kewenangannya di tingkat kabupaten, terus kalau sekian ratus meter ada di tingkat provinsi. Sekarang ada terobosan bahwa pemerintah pusat pun bisa terjun langsung untuk perbaikan irigasi. Siap, Pak. Ya mudah-mudahan lah tahun ini, tahun 2025 masalah irigasi beres. Siap, Pak. Kembali ke konsolidasi partai. Sepengetahuan Bapak sebagai ketua sekarang masih solid kan, Pak? Wah, ini di luar dugaan saya. Siap. Itu. Saya itu dibalik kesedihan karena kadang ada kegembiraan ya. Semua datang, bahkan caleg-caleg yang belum berhasil pun datang. Ini sangat luar biasa. Tahu sendiri musim hujan, ini luar biasa. Saya angkat topi sama kata-kata Pak, untuk mendukung pemerintahan yang sah nanti di 2025 ya. Nah, bagaimana sikapan sendiri, Pak? Ya, jadi PAN ini bukan baru pertama dengan Pak Hediat. Kita periode lalu dengan Pak Hediat sama benar. Tadi seperti saya tegaskan bahwa yang pertama kita harus tetap dukung Pak Hediat untuk sukses sebagai bupati gitu. Yang kedua nanti masalah pengganti wakil bupati ya, Diana Putra, semua sudah ada aturannya. Ada aturannya, ada undang-undangnya, tetapi jangan lupa di balik aturan itu ada yang lebih tinggi yaitu etika. Gitu. Sebagai pendamping Pak Bupati kedepannya ada jagoan dari PAN? Iya yang kita bahas gitu. Ya, jadi aturan yang paling gampang itu pengganti itu adalah dari partai pengusung.
Nah celakanya atau alhamdulillahnya kita ini kan calon tunggal, didukung oleh semua partai. Itu artinya apa? Di sini perlu kebesaran hati semuanya. Siapa sih partai mana yang nggak ingin kadernya duduk di jabatan eksekutif? Nah itu tadi yang saya bilang, di balik aturan-aturan itu, di balik itu ada yang lebih tinggi lagi, yaitu etika. Dan tentunya itu semua juga harus yang matching, yang cocok dengan Pak Herdiat. Saya, PAN Keluarga Besar nggak ingin Pak Herdiat itu tersendat pemerintahan yang kedua. Pemerintahan yang pertama kemarin sudah bagus, di tengah-tengah COVID bisa seperti ini harus lebih bagus lagi. Dan saya sudah janjian sama Pak Herdiat itu tidak akan ngomong pengganti sebelum 40 hari. Itu. Siap Pak, oke. Artinya PAN terus mendukung ya Pak ya untuk keberlanjutan pembangunan ya. Tanpa reses kalau ke Pak Herdiat. Siap Pak Ketua. Makasih Pak Ketua.